Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait internal kontrol pada perusahaan, khususnya bagi audit internal dan Dewan Pengawas Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Yang pertama ada pengertian kontrol internal, pengendalian internal, yaitu suatu sistem yang diterapkan dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa kegiatan operasionalnya berjalan dengan efektif dan efisien, serta memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sistem ini meliputi pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap kegiatan operasional, sistem organisasi, sistem kontrol internal, dan kualitas kertas kerja manajemen. Tujuan pengendalian internal ini adalah untuk memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Kemudian, fungsi kontrol internal, fungsi pengendalian internal ini meliputi yang pertama, pengawasan pembukuan, yang kedua, pemeriksaan dan evaluasi, dan yang terakhir yaitu tinjauan tata kelola perusahaan. Kemudian, peran audit internal dan DPS. Audit internal memiliki peran penting dalam pengendalian internal, yaitu membantu DPS dalam melakukan proses pemeriksaan aspek syariah. Kemudian, audit internal harus berperan sebagai struktur yang independen dan berfungsi sebagai pendukung DPS dalam menjalankan tugas pengawasan syariah. Dalam sintesisnya, pengendalian internal pada perusahaan, bank, dan lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Audit internal dan DPS berperan sebagai struktur yang independen dan berfungsi sebagai pendukung dalam menjalankan tugas pengawasan syariah. Untuk melakukan audit syariah yang efektif, auditor syariah harus memiliki kualifikasi yang memadai dan berperan sebagai struktur yang independen. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai peran Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dalam menanggulangi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS yang mengalami kondisi terlikuidasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penjaminan simpanan nasabah. LPS menjamin simpanan nasabah BPRS yang mengalami masalah likuiditas, sehingga mencegah kerugian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Kemudian resolusi bank gagal. LPS melaksanakan resolusi terhadap BPRS yang gagal, seperti penjaminan simpanan dan likuidasi untuk menjamin keamanan dan stabilitas sistem keuangan. Kemudian ada pemeriksaan dan koordinasi. LPS melakukan pemeriksaan terhadap BPRS yang terkait dengan fungsi, tugas, dan otoritasnya, serta berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mengidentifikasi dan menangani permasalahan sebelumnya. Kemudian pengembangan dan sosialisasi. LPS berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah dengan memberikan sosialisasi lebih banyak lagi tentang LPS dan fungsi serta mengungkapkan yang sangat penting dalam menjamin dana nasabah. Kemudian penyelenggaraan program restrukturisasi. LPS mempunyai kewenangan dan tanggung jawab baru untuk menyelenggarakan program restrukturisasi perbankan pada saat terjadi krisis sistem keuangan dan permasalahan sektor perbankan yang merugikan perekonomian nasional. Nah, oleh karena itu, LPS mempunyai peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah dan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia, terutama dalam menghadapi pembiayaan bank rakyat syariah yang mengalami kondisi terlikuidasi. Terima kasih.